Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dengan para jenengan-jenengan sekalian dalam rangka mengaji sekaligus menelaah daripada karangan beliau Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga dengan kita membaca makalah-makalah beliau, kita nanti oleh Allah dibersamakan dengan beliau. Karena dalam hadis dikatakan bahwa anta ma'aman ahbabta, katanya Rasulullah itu. Kamu itu akan dibersamakan dengan orang yang kau cintai. Jadi semoga kita dengan cintanya kita kepada beliau, kepada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita nanti dibersamakan di yaumil qiyamah bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. إلى أن قال المصنف: لا صغيرة إذا قابلك عدل ولا كبيرة إذا واجهك فضل. Ini sangat luar biasa anak-anakku. La saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa kecil jika kalian itu dihadapkan pada keadilan Allah. Jadi itu ya, la saghirata idza qabalaka adl. Tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala kabirata idza wajahaka fadluh. Namun sebaliknya tidak ada dosa besar bila kau dihadapkan pada karunia. Jadi itu artinya ya, kita itu agar selalu mawas diri dalam menjalani hidup, kita itu harus melihat ini. Kalau kita melihat pada keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa kecil, semuanya dosa besar. Kenapa? Kalau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jika kau berdosa maka jangan melihat besar kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah betapa agungnya Tuhan yang telah kau langgar. Betapa agungnya Tuhan yang telah kau dustakan. Betapa agungnya Allah yang telah sudah kau durhakan. Oleh karenanya maka orang-orang dulu itu selalu menganggap dosa itu besar. Oleh karenanya maka walaupun dia melakukan hal kecil, maka tetap dia menganggapnya sebagai dosa besar. Oleh karenanya dia takut untuk melakukan dosa, karena setiap kali dia berdosa, walaupun itu kecil, dia menganggapnya besar. Itu dosa besar itu, tidak ada dosa besar itu kalau dihadapkan dengan sifat Rahman dan Rahim. La saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa kecil jikalau kita dihadapkan dengan keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluh. Namun sebaliknya tidak ada dosa besar kalau kita dihadapkan dengan fadlnya Allah, dihadapkan dengan karunia-Nya Allah. Enggaknya Allah itu sudah berjanji, Allah itu akan membedakan orang-orang yang pernah menyatukan Allah, orang-orang yang pernah mengesahkan Allah. Artinya orang itu Islam, Allah berjanji tidak akan dibersamakan dengan mereka yang telah mendustakan Allah. Akan beda. Makanya nanti di yaumil qiyamah, nanti di hari akhir nanti, orang yang di hidupnya pernah mengatakan la ilaha illallah, dia yakin akan Allah itu Tuhan. Dia pernah menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabinya, walaupun seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan dosa, dia tetap akan menjadi penghuni surga. Walaupun tuh setelah sebelumnya dia dipanggang dulu di neraka, tapi dia tetap akan menjadi ahli surga. Kenapa Allah tidak akan pernah menjadikan orang yang pernah mengesahkan Allah, orang yang pernah menjadikan Allah Tuhan, orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan seumur hidup dia, maka Allah berjanji dia tidak akan pernah menjadi ahli neraka selama-lamanya.
Makanya anak-anakku sekalian, bukan kemudian dari perkataan beliau ini kita selalu merasa dosa, jangan. Kita selalu bebas berbuat dosa karena Allah itu maha adil, karena Allah itu maha penyayang, jangan. Tetap kita harus tetap mawas diri. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita pelajari, karena gitu. Kalau kita misalnya kita itu melakukan dosa yang besar, maka rojak kita dikedepankan. Perasaan rojak kepada Allah, harapan kepada Allah agar kita bisa diampuni itu harus dikedepankan. Tapi kalau kita melakukan amal baik, khauf kita harus dikedepankan. Khauf, perasaan takut kepada Allah. Khauf, bagaimana takut sekiranya amal kita itu tidak ikhlas karena Allah. Khauf, bagaimana kita sekiranya kita berderma kepada sesama manusia tapi bukan untuk Allah, tapi biar disanjung oleh orang. Misalnya seperti itu. Jadi itu ya, harus bisa menempatkan khauf dan rojak di tempat yang semestinya. Kalau kita melakukan dosa, maka rojak kita yang dikedepankan. Kalau kita melakukan amal baik, maka khauf kita yang dikedepankan. Oleh karenanya anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita itu dalam hidup harus berpegangan dengan kitabullah wa sunnati rasulih, harus berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Biar hidup kita itu terarah ke arah yang benar dan ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting saya utarakan, karena ya hidup itu ya seperti itu. Memang hidup itu tidak selalu mulus, tidak terus kita. Ya tetaplah kita itu sebagai makhluk sosial, kadang kita berseberangan dengan tetangga sebelah, kadang kita punya masalah dengan orang lain, bahkan terkadang kita dalam melakukan aktivitas sosial sehari-hari kadang tidak sedikit kita menyinggung perasaan orang lah, membuat hati orang itu kesal dan lain semacamnya. Ya sepantasnya kita selalu memas diri untuk tidak selalu berbuat kejelekan dengan kita sendiri. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah itu tidak pernah menzalimi makhluknya sedikit pun, tidak pernah. Kalau Allah itu menyiksa, itu karena Allah itu karena Allah itu adil. Karena dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau jenengan itu menyiksa kami, ya karena kami adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau jenengan mengampuni kami, karena memang Anda itu adalah zat yang maha ghafur, maha rahim, maha tawab dan lain semacamnya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kita itu harus positive thinking dalam melakukan aktivitas sehari-hari, harus dalam menjalani kehidupan kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa Allah selalu menjadikan kita itu orang-orang yang selalu dalam lindungannya. Asalkan kita itu kenal kepada Allah dalam segala situasi. Makanya dalam hadis dikatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah dikala kamu itu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Enjoy kita hidup itu. Itu anak-anakku sekalian ya, jangan dibuat ruwet masalah hidup. Kalau kita dibuat ruwet, makanya kita sendiri yang ruwet. Intinya hidup jangan diambil ruwet. Udah, itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa berkah dan bermanfaat bagi orang banyak. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.